Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Lesya Putri Jahra dan rekan saya Nadia Ramadhani dan juga Zulpa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi uang dalam sistem perbankan. Nah, sebelumnya ada beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, apa itu pengertian dan fungsi uang dalam sistem perbankan? Yang kedua, bagaimana peran kebijakan moneter dalam stabilitas ekonomi, dan yang ketiga, bagaimana peran eh, bank sentral dalam stabilitas ekonomi. Nah, sebelumnya pengertian dari uang merupakan alat fundamental dalam sistem ekonomi modern yang berfungsi sebagai alat tukar yang memiliki nilai. Namun dalam konteks sistem perbankan, uang tidak hanya menjadi alat transaksi untuk kehidupan sehari-hari, namun juga sebagai instrumen utama bagi bank sentral untuk mengimplementasikan kebijakan moneter. Nah, eh, lalu uang juga memiliki fungsi. Nah, fungsi uang dalam sistem perbankan itu ada beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat tukar. Nah, fungsi uang yang pertama itu untuk sebagai alat tukar. Nah, sebagai alat tukar ini itu untuk memperlancar transaksi antar individu seperti misalkan pembisnis atau penjual dan pembeli, ya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada. Nah, yang kedua ini eh, uang itu berfungsi sebagai penyimpan nilai, yang mana uang ini bisa ditabungkan di bank untuk diinvestasikan atau di lain-lainnya hingga memiliki jumlah nilai yang banyak gitu. Lalu yang selanjutnya, nah yang ketiga itu fungsi uang dalam sistem perbankan itu yaitu uang sebagai satuan hitung. Dalam sistem perbankan, uang juga berperan sebagai pencipta kredit. Hal ini didukung oleh teori uang endogen yang menyatakan bahwa uang tidak hanya berasal dari bank sentral, tetapi juga uang berasal dari aktivitas perbankan swasta. Baik, sekian. Mungkin teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Kebijakan moneter adalah instrumen yang digunakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga, dengan tujuan menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pengangguran. Ada dua jenis utama kebijakan moneter. Yang pertama, ekspektasi untuk merangsang ekonomi saat resesi, dan ada juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan resiko inflasi akan semakin tinggi. Yang kedua, konstruktif untuk mendinginkan inflasi. Tindakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat guna mengendalikan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Peran kebijakan moneter, ekonomi kreatif memiliki potensi besar bagi pembangunan nasional, dan pemerintahan mempunyai peran strategis dalam mendorong pertumbuhannya. Berbagai kebijakan telah dilakukan seperti pembentukan Badan Ekonomi Kreatif yang fokus pada pembangunan industri kreatif, serta pemberian fasilitas dan program pelatihan bagi pelaku usaha di sektor ini. Di sisi lain, pemerintahan mendukung penguatan infrastruktur digital dan penyediaan platform pemasaran untuk memperluas akses produk kreatif ke pasar internasional. Untuk melindungi karya dan inovasi para pelaku industri kreatif dan risiko pembajakan, penting untuk memprioritaskan kebijakan terkait hak kekayaan intelektual. Lalu selanjutnya yaitu peran bank sentral dalam mengatur stabilitas ekonomi. Yang pertama, sebagai leader of last research, mencegah peran dan keruntuhan sistematik. Yang ketiga, bank sentral mengatur cadangan wajib dan suku bunga untuk mencegah inflasi dan pertumbuhan kredit gitu. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Zulfa. Kesimpulan, uang dalam sistem perbankan berfungsi sebagai alat tukar, menyimpan nilai dan satuan hitung, sembari mendukung penciptaan kredit. Kebijakan moneter melalui pengaturan suku bunga dan likuiditas
memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral sebagai pengawal utama memastikan sistem perbankan stabil melalui intervensi darurat dan pengawasan. Dalam era globalisasi, koordinasi antar bank sentral menjadi semakin penting untuk mengatasi tantangan seperti volatilitas pasar dan krisis finansial. Studi empiris dari jurnal yang direferensikan menunjukkan bahwa aktivitas kebijakan ini tergantung pada konteks ekonomi spesifik hingga bank sentral perlu beradaptasi dengan kondisi pasar fane dinamis.